Halo Gan. Oke Gan, jadi saya dapat kiriman paket lagi ya, paket kiriman servisan ya. Jadi ini saya dapat servisan dari luar kota, bahkan luar pulau ya. Ini dari Bang Husni, Tanah Laut. Kalau mana ya Tanah Laut itu saya nggak tahu tepatnya, tapi di chattingan saya dengan Bang Husni itu Bang Husni bilang bahwa ini tuh dari Kalimantan mana ya, kalau nggak salah Kalimantan sih, Kalimantan Selatan apa ya, mungkin nanti akan saya cek lagi ya ini dari mana. Ini dikirimnya pakai ekspedisi JNT. Kalau HP-nya menurut chat saya dengan Bang Husni itu ini HP-nya Pixel 7 Pro. Kronologinya kalau kerusakannya itu kata Bang Husni awalnya jatuh, kemudian ada muncul garis hijau di bagian LCD-nya, dan kemudian sekarang jadi mati total katanya. Oke, nanti kita cek aja ya, kita cek aja apakah memang mati total atau tidak. Sekarang kita bongkar aja terlebih dahulu paket dari Bang Husni. Oke, ini contoh packing yang bagus ya, aman karena bubble cukup tebal dan juga di dalamnya masih ada kardus. Oh, ini ada alamatnya di dalam ya. Nanti untuk alamat mungkin akan saya sensor ya, tidak semuanya saya tunjukkan. Yang penting kita tahu aja dari pulau apa atau dari kota mana ya. Karena ini ada alamatnya di sini, saya sensor dulu. Saya bacakan aja ya di luar kamera ya. Oh, ini alamat tujuan saya. Ini alamat tujuan saya, terus di baliknya nggak ada ya, kosong. Ternyata ini alamat saya, nggak masalah, ini nggak perlu disensor. Buat kalian yang mau kirim-kirim bisa ya, ini alamatnya, kalian screenshot aja ya, atau kalian pause videonya. Oke, ini masih ada kardusnya, kita lanjut untuk pembongkarannya ya. Kardusnya juga cukup oke, cukup tebal, cukup kuat. Entah ini kardus apa, atau mungkin kardus HP-nya. Saya akan cari celah dulu ya, jangan sampai merusak kardusnya ya. Ya, mungkin videonya akan saya percepat aja ya di sini ya, jadi saya nggak banyak bicara. Nah, ini sudah saya bongkar ya untuk Pixel 7 Pro nya. Oh, ada pecah ya di bagian sini, mungkin ini efek dari terjatuhnya ya. Jadi casing bagian sini pecah, dan ini ada surat keluhannya ya. Jadi ada sedikit cerita dari pemiliknya, yaitu dari Bang Husni. HP mati total setelah kurang lebih 1 bulan jatuh. Speaker agak berisik setelah jatuh. Casing belakang atas ganti saja dengan yang biasa. Belakang atas pecah. Yang dimaksud itu casingnya itu yang ini ya, ganti yang biasa. Tapi saya rasa untuk casing ini pembeliannya tetap satu set ya. Jadi atas dan bawah sini, tapi saya juga nggak tahu ya apakah memang ada yang jual cuman atasnya aja ya. Nanti kita akan carikan terlebih dahulu. Kemudian yang paling penting kita pastikan
HP ini bisa nyala terlebih dahulu ya. Jadi nggak perlu mikirkan ini dulu, tapi kita akan pikirkan bagaimana Pixel 7 Pro ini bisa menyala terlebih dahulu. Oke, kondisinya ya seperti ini ya untuk HP-nya Bang Husni. Oh ya, tadi saya mau bacakan ini dari kota mana ya. Ini sebentar ya. Ini ada alamat pengiriman di baliknya. Tapi akan saya baca di luar kamera ya. Bentar. Di sini sih tertulis pemiliknya Hesti Lestari, tapi yang chattingan dengan saya itu di namanya itu kok Husni ya. Saya kurang tahu atau mungkin dia itu hanya pinjam ya HP-nya. Nah, di sini rumahnya atau domisilinya dari pemilik Pixel 7 Pro ini Kalimantan Selatan ya. Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut ya, Kecamatan Batu Ampor. Oke, jadi videonya sampai akan saya lanjutkan di saat proses perbaikannya saja ya. Karena di sini juga Bang Husni atau ini ya Mbak Hesti mungkin ya, Hesti Lestari ini menginginkan juga untuk proses perbaikannya itu didokumentasikan ya. Nah, ini sudah kisaran 8 menit untuk proses packingnya saja. Maka dari itu saya stop dulu ya videonya. Nah, melanjutkan HP Google Pixel 7 Pro milik Mas Husni tadi ya, Bang Husni dari Kalimantan Selatan. Nah, ini kondisinya mesinnya sudah saya lepas semua ya. Ini tinggal housingnya atau casing belakangnya, dan di sini LCD, baterai dan mesinnya sudah saya rangkai seperti ini dulu. Kita akan coba tes atau kita coba hubungkan ke pengisi daya ya, apakah dia respon. Jadi begini aja pengetesannya. LCD nya terlepas tapi nggak apa-apa ya, karena ini kan mati total. Nah, ini ya, jadi sudah saya hubungkan tapi tetap tidak ada tidak mengisi ya, atau tidak respon di smart USB nya. Kemudian ini kita coba ya, apakah kabel saya yang bermasalah atau tidak. Kita coba di HP lain. Mana ya HP lainnya? Ntar tak carikan HP lain. Nah, ini ada HP Poco X3 Pro, ini juga sama ya. Ini sudah selesai perbaikan isi CPU. Kita coba. Nah, ini ya respon, dan ini isinya karena 99%, isinya masih penuh. Jadi ini responnya 5 volt 0,7 atau 0,6 ampere ini ya. Jadi tidak ada permasalahan dengan chargernya. Dan ini memang murni dari mesin Pixel 7 Pro milik Bang Husni ini ya yang bermasalah. Dan di sini memang sudah sedikit saya lakukan analisa ya, pengecekan apakah permasalahannya itu ada di area CPU atau ada di area IC power. Dan saya menemukan memang permasalahannya ini ada di area jalur utamanya ya, jalur bisa dibilang jalur VPH power atau VDD min. Jadi ada yang konslet ya, ada yang konslet di salah satu komponen di dekat IC power ini. Itu ada yang konslet dan harus diganti kalau bisa ya, atau dibuang juga bisa, diganti juga boleh ya, dan lebih amannya diganti ya. Nah, jadi belum tentu kondisi HP yang mati total itu semuanya perkara IC CPU, dan ini IC CPU nya di sini ya masih utuh ya, belum terbongkar sama sekali. Dan ini akan saya lanjutkan untuk proses perbaikannya ya. Untuk jalur yang konslet ini tadi, apakah memang bisa diperbaiki atau tidak, nanti kita akan lihat ya. Oke, video akan saya stop terlebih dahulu. Akan saya persiapkan mesin ini di meja operasi ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Pixel 7 Pro yang mengalami mati total setelah terjatuh ya. Menurut cerita pemiliknya ini mati totalnya setelah 1 bulan habis terjatuh ya. Dan saya menemukan ada komponen yang bermasalah, yaitu komponen ini ya. Ini akan saya coba
buang dulu komponennya, dan nanti kalau memang komponen ini yang memang betul tersangkanya ya akan saya ganti ya. Namun nanti tidak akan saya masukkan ke dalam video ya, karena nanti terlalu panjang. Kita coba saja, ini kita lepas komponennya, kemudian kita coba uji lagi apakah memang HP-nya sudah mau menyala atau tidak ya. Ya, untuk mengetahui komponen yang bermasalah ya tentunya kita harus tahu ilmunya ya. Jadi ada caranya, ada ilmunya, tidak sembarangan, tidak asal congkel saja ya. Ya, ini sudah selesai. Ini komponennya cukup kecil ya. Cukup kecil, ini sangat kecil sekali. Mungkin kalau di kamera ya kelihatannya besar-besar aja, padahal ini ukurannya ya kurang lebih hanya ya 2 mili ya, 2 mm. Nanti akan kita carikan di bangkaian ya untuk menggantinya. Oke, sekarang ini udah terlepas ya. Kita akan coba ya, kita uji fungsi lagi apakah dia sudah mau menyala atau belum. Nah, ini untuk pengetesannya. Bentar, saya zoom out dulu. Untuk mengetesnya ini saya pasang saja dulu apa adanya ya. Jadi tidak saya lakukan pemasangan yang utuh, dan di sini juga akan saya lakukan pengecekan apakah kondisi motherboardnya ini masih konslet atau sudah aman atau sudah tidak konslet ya. Ini saya menggunakan apometer analog. Saya hubungkan ke konektor baterai ya, plus ke plus, minus ke minus. Oke, jarum ngangkat dan kita balik ya, plus ke minus, yang minus ke plus. Oke, jalur sudah tidak mengangkat lagi, berarti artinya motherboard ini sudah sembuh atau sudah tidak konslet. Tinggal kita lakukan uji fungsional saja. Maksudnya dia mau menyala atau tidak. Saya pasang tanpa casing saja dah, biar lebih cepat. Kalau tadi kita hubungkan ke charger atau ke smart USB, itu kan tidak ada konsumsi arus sama sekali ya. Jadi dia tidak ada respon sama sekali. Sekarang setelah kita buang komponen yang bermasalah, itu apakah sudah mulai ada konsumsi arus? Biasanya sih kalau kondisi konslet, baterai itu akan terkuras habis ya. Namun untuk di Google Pixel tenang saja ya, walaupun dia terkuras, biasanya kalau HP-nya sudah normal, mesin sudah normal, dia akan merespon ya. Nah itu ya, di sini respon dan langsung nyala Google ya, alhamdulillah ya. Jadi di sini sudah langsung nyala. Ini memang menurut pemiliknya setelah jatuh memang ada garis hijau ya. Ini betul ya, ada garis hijau. Nah ini ya, mantap ya. Jadi setelah kita buang komponen yang bermasalah, dia mau menyala kembali. Dan di sini masih ada kode kuncinya atau pola kuncinya dari pemiliknya ya, dari pemiliknya yaitu Bang Husni. Ya, yang penting ini sudah nyala dulu. Untuk fungsi-fungsi yang lain ya akan kita tes ya setelah nanti saya mendapatkan kodenya, dan akan saya rakit dulu ya. Nanti baru kita tes untuk fungsionalnya ya. Oke, ini karena tidak ada casing jadi saya tidak bisa menyalakan ya, karena tombol on off nya ikut di casing. Tapi akan saya coba cari di manakah ya tombol on off nya. Oh ini udah nyala, nggak masalah udah. Jadi, pokoknya gini dulu. Nah ini touchscreen juga mau ya. Ya di sini pengecasannya juga oke ya. Charging fast dan 9 volt, dan ini ampernya 2 ampere ya, 2.0 ampere. Udah normal ya, udah sembuh. Sekarang ini akan saya lanjut ya, saya matikan lagi untuk HP-nya. Maksudnya saya lepas dulu dari chargernya, saya lepas dulu dari baterainya, dan kemudian akan saya pasang
komponen yang tadi saya buang itu saya pasang lagi, saya carikan di HP bangkean ya. Nah ini ya, akan saya cari penggantinya, kemudian dirakit utuh dan dilakukan uji fungsional. Nah, kita lanjutkan lagi ya, Pixel 7 Pro milik Bang Husni. Ini sudah selesai saya rakit ya. Ini ya kondisinya tadi ya, pecah ya. Masih ingat ya di awal video, casing pecah tapi masih belum saya ganti ya, karena ini masih saya lakukan uji fungsional dan uji ketahanan apakah dia bertahan sampai istilahnya beberapa jam atau bahkan beberapa hari di tempat saya. Dan ini sudah saya lakukan uji sebelumnya ya, ini sudah saya koneksikan ke wifi saya ya. Sinyal juga muncul ya, sinyalnya ini ada kartunya Indosat ya. Kemudian kita coba lagi charger ya, kita coba charger ya. Ini ya, respon charging fast 9 volt 1, sekian ampere ya, 1,6 ampere naik 1,8 ampere hingga 2 ampere ya. Jadi pengecasan oke. Kemudian kita uji fungsi dikit-dikit aja ya. Ini kamera ya, kamera utama. Kita coba kamera wide-nya, kamera zoom 2 kali, 5 kali. Oke ya, mantap ini ya, kameranya jernih sekali walaupun di zoom sampai 5 kali ya. Kemudian kamera depan ya. Nah ini ya, jadi ini adalah saya. Ini kamera selfie. Kita coba wide-nya. Oke, bisa ya, aman. Kemudian kita coba tes apa ya, tes suara mungkin ya, suara dan mikrofon. Ini kita coba ke perekam suara, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini ya, jika muncul gelombang seperti ini berarti mikrofonnya normal ya. Kita hentikan, kemudian kita putar. Nah ini ya, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini ya, jika muncul gelombang seperti ini berarti mikrofonnya normal ya. Kita hentikan. Nah itu tadi ya, itu hasil dari perekaman mikrofonnya. Kemudian kita putar dan suara speakernya normal ya, di bawah bunyi dan yang di atas pun juga bunyi. Kemudian ini tadi sudah saya tambahkan sidik jari saya ya, untuk mencoba apakah fungsi sidik jari bisa. Kita cek ya, sidik jari juga aman. Jadi untuk fungsional ya saya rasa garis besarnya aman-aman saja. Oh ya, satu lagi, pengecekan proximity biasanya ya, proximity sensor. Bentar, ini putar otomatis. Oke ya, seharusnya bisa ini ya. Gimana ya caranya ya, coba ke sini. Wah ini ya kayaknya proximity-nya bisa apa enggak ya, ini ya nggak tahu ya. Biasanya sih ciri-cirinya ini ya, logonya ini ikut berputar gini. Nah ini ya, oh ini ada kok, ada ya notifikasinya ini ya, ada ya gini ya. Nah ada notifikasinya tapi nggak tahu juga ya, bisa atau enggak. Biasanya sih kadang itu memang ada proximity-nya itu yang tiba-tiba error gitu ya, setelah terjadi mati total. Biasanya juga ada garis ini ya, garis apa ya namanya, saya nggak tahu. Coba dimunculkan, nggak ada ini. Ya udahlah, gampang untuk proximity-nya. Yes, nanti aja ya. Saya cek di luar. Oh ini ya, ada nih ya ternyata. Oke. Bisa ya ini ya, ada ini ya. Oke, mantap ya. Ternyata di foto ini ya. Nah, ini ya. Muncul. Ya oke lah, jadi seperti itu tadi ya. Untuk dokumentasi dari HP Pixel 7 Pro milik Bang Husni ya. Dan memang Bang Husninya juga meminta untuk didokumentasikan. Ya, terima kasih ya. Jadi sampai di sini dulu aja video tentang Pixel 7 Pro kali ini ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan matur, thank you.